Pemirsa, ancaman krisis sudah di depan mata meski dipandang berbeda dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998 silam. Namun bukannya mencari solusi, pemerintah justru menyalahkan keadaan ekonomi global dan pemerintah sebelumnya. Situasi yang kita hadapi saat ini sebenarnya masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan tantangan yang pernah kita hadapi sebelumnya di tahun 1998. Presiden memang harus optimis. Termasuk optimis bahwa krisis ekonomi yang dihadapi sekarang berbeda dengan krisis 1998. Namun tampaknya pemerintah belum jujur. Karena pemerintah tidak terbuka menjelaskan perbedaan yang sebenarnya terjadi sekarang dibanding tahun 1998 lalu. Padahal sejumlah pihak menilai situasi krisis sekarang yang dinilai berbeda dengan krisis 98 itu sejatinya dipandang sebagai pertanda yang mengkhawatirkan. Secara fundamental beda 98 dan sekarang. Waktu 98 yang krisis itu menengah atas. Konglomerat itu banyak tumbang. Masyarakat bawah banyak masalah. Dulu bahan pokok juga masih murah, kita juga tidak impor seperti sekarang. Jadi yang kena itu konglomerat. Kalau pengusaha besar itu banyak kena banknya ditutup dan sebagainya, mereka banyak kerugian. Sekarang yang kena masyarakat menengah beda. Pernyataan Haritanu tampaknya sulit terbantahkan. Daya beli masyarakat yang melemah, nilai tukar dolar yang terus melambung, dan angka pengangguran yang meningkat menjadi fakta yang harus dihadapi pemerintah. Ironinya pemerintah justru sibuk mencari kambing hitam. Pemerintahan yang sekarang kan menerima anggaran yang memang diserahkan oleh pemerintah sebelumnya untuk dilakukan perubahan ya APBNP, dan itu akhirnya memakan waktu, itu aja. Ekonomi kita melemah ya kan, seperti juga ekonomi negara yang lain. Eropa juga mengalami penurunan. Jadi banyak faktor-faktor yang di luar kontrol kita. Jangan sampai kita terlena gitu ya, karena bisa jadi krisis ini terjadi. Untuk itulah sejumlah pihak menilai perlunya solusi komprehensif agar investasi dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat adalah sejumlah faktor yang dinilai menentukan. Selain peningkatan peran serta usaha kecil menengah yang dapat menggerakkan sektor real dalam negeri. Bila tidak, setidaknya rakyat sudah tahu bahwa sudah banyak tokoh bangsa ini yang berkali-kali mengajak pemerintah agar kembali bekerja hanya dan untuk bangsa ini. Tim MNC Media melaporkan. Kalau dinaikin harga kan pelanggan tidak mau, kita akalin. Sugiono menyimpan beban jelang akhir pekan 23 Agustus 2013. Satu dari belasan produsen tahu di Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini dipusingkan dengan melonjaknya harga kedelai, seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Harga bahan baku pembuatan tahu tersebut kini menyentuh angka Rp8.750 per kilogram atau naik Rp1.050. Padahal setiap hari pembuat tahu seperti Sugiono butuh sekitar 450 kg kedelai impor asal Amerika. Sugiono mencatat, inilah lonjakan tertinggi harga kedelai selama 6 tahun ia menggeluti bisnis tahu. Ia pun kini hanya bisa pasrah menyikapi meroketnya harga kedelai. Ya selama ini kita masih bertahan, maksudnya kita tahu kecilin gitu kan, biar pelanggan. Ya kita udah ngomong sama pelanggan ya, kita kecilin kira-kira mau apa enggak. Kalau dinaikin harga kan pelanggan tidak mau. Kita akalin, dikecilin sedikit gitu loh, biar kita dapat untung gitu loh Mbak. Buntutnya kalangan penjual dan pelanggan mau tak mau harus memaklumi langkah penyesuaian yang dilakukan produsen tahu. Dikecilin aja Mbak, kalau dinaikin soalnya di pasaran susah naiknya. Jadi mending dikecilin, sekecil mungkin nggak apa-apa lah biar orang pada tahu emang bahannya mahal. Pernah diprotes nggak sama Ya namanya pembeli tetap protes, cuman kalau keadaan tahu keadaan kacang mahal dia tetap nurut. Nilai tukar rupiah memang terus menurun hingga Rp10.800 per dolar hari Jumat 23 Agustus 2013. Kamis 22 Agustus, nilai tukar rupiah bahkan jatuh ke titik terendah hingga 11.500 per dolar, terendah sejak April 2009. Padahal banyak sektor usaha bergantung pada kedikdayaan nilai rupiah di pasar, terlebih buat mereka yang selama ini bergantung pada bahan baku impor.
Melemahnya rupiah seperti tamparan ganda bagi pengusaha kecil seperti Sugiono setelah pemerintah gagal menyediakan pasokan bahan baku kedelai dari dalam negeri. Kini mereka harus berjuang sendiri menghadapi lonjakan bahan baku impor.